Pagi hari ini dalam Manakiban Online Internasional Subuh yang berbahagia, saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur karya daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajil Arifin. Ada satu paragraf hadis Kanjeng Nabi di dalam kitab ini. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikisahkan yaitu tentang bagaimana Sayyidina Ali kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW minta petunjuk. Minta petunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Inna Aliyan radhiyallahu an sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Sayyidina Ali bertanya, Dullani ala aqrabit tariq ilallahi wa ashaliha. Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan yang terdekat kepada Allah dan termudah. Ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Jadi Sayyidina Ali minta petunjuk kepada Rasulullah, satu jalan yang dekat kepada Allah, yang mudah bagi hamba-hambanya. Kemudian apa? Wa afdoliha indallah, dan paling utama. Jadi ada tiga. Yang pertama, minta jalan kepada Kanjeng Nabi terdekat kepada Allah, termudah untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi hamba-hambanya, dan juga paling utama jalan ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat cerdas dan juga mewakili kita semua. Kalau kita hari ini meminta sesuatu yang ingin cepat, instan, mudah, gampang gitu, utama, dekat. Inilah bagaimana Kanjeng Nabi ditanya oleh Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang terdekat kepada Allah, yang termudah bagi hamba-hambanya, dan yang paling utama menurut Allah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, faqalan nabiyyu bimudawamati zikrillah. Dengan cara apa? Untuk terdekat menuju Allah, mudah bagi hamba-hambanya, dan utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, engkau harus mendawamkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini paling mudah. Kemudian Nabi melanjutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Engkau harus mendawamkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah, zikrullah. Dan katakan Nabi, zikir yang paling utama yang aku baca dan dibaca para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang dimudawamahkan ini adalah kalimat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nabi. Ini kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah kalimat yang paling mudah, jalan yang paling mudah, jalan yang paling terdekat menuju Allah, jalan yang paling mudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dan juga paling utama di sisi Allah, yaitu adalah zikir. Zikirnya adalah zikir yang dikerjakan, dibacakan, dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jelas keterangan penguat, alasan terkuat kita terus istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah otomatis. Karena Sayyidina Ali yang minta petunjuk, maka Sayyidina Ali pun melaksanakan mudawamah zikrillah, yaitu kalimatnya kalimat la ilaha illallah. Rasulullah melanjutkan, Lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah
fi kifatin la rajahat bihinna. Kata Nabi, andaikan 7 lapis langit, andaikan 7 lapis bumi disatukan ya, berada dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah berada pada timbangan sebelahnya, niscaya timbangan yang terakhir mengalahkan timbangan yang pertama. Jadi kalau seandainya ada berandaikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi disatukan dalam satu timbangan, kemudian sebelahnya adalah timbangan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih kuat. Artinya kalimat la ilaha illallah ini timbangannya lebih berat, mengalahkan daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ketika disatukan. Artinya sangat berat sekali. Nilainya sangat luar biasa gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi tentunya adalah kalimat la ilaha illallah tidak hanya kalimat la ilaha illallah yang hanya diucapkan oleh orang biasa. Orang biasa itu menjadi luar biasa ketika kalimat la ilaha illallahnya diambil dengan cara yang benar. Kenapa disebut kalimat la ilaha illallah diucapkan pada orang yang biasa? Karena la ilaha illallahnya belum punya nilai, belum punya timbangan yang lebih berat daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Nah, la ilaha illallah mesti diijazahkan, seperti Kanjeng Nabi mengijazahkan kepada Sayyidina Ali. Seperti kita semua diijazahkan oleh silsilah kita ke-38 sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah. Maka kita memang hanya punya kalimat la ilaha illallah. Dan ini mesti diijazahkan. Kalau kita dulu belajar tentang ilmu-ilmu lain, katakanlah ilmu hikmah, maka mesti ada ijazahnya. Orang mau mempelajari ilmu hikmah A, di mana ijazahnya? Dari siapa gurunya? Ijazah B, ijazah C, dan seterusnya. Ilmu apapun dalam dunia hikmah mesti diijazahkan. Demikian juga kita dapat aurat dulu. Orang-orang yang rajin zikir, wirid, maka dia mendapat ijazah dari gurunya. Kita pun ingin mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang bahasa Inggris, ilmu tentang kitab-kitab, referensi-referensi, apalagi orang-orang dulu ketika ingin mempelajari kitab-kitab klasik, maka dia mesti ada ijazahnya. Saya belajar nahwu sharaf, dari mana ijazahnya? Saya mempelajari Al-Quran, qiraat sab'ah, dari mana ijazahnya? Itu selalu dipertanyakan ijazahnya. Itu artinya punya silsilah guru kita jelas. Apalagi kita kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diijazahkan itulah yang bisa sangat berat dibandingkan dengan ketika ada timbangan sebelahnya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit disatukan, maka la ilaha illallah menjadi berat. Artinya punya nilai yang luhur karena diijazahkan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, adalah jalan termudah, terdekat, dan afdol, lebih utama di sisi Kanjeng Nabi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah zikir la ilaha illallah yang ketika ditimbangkan dengan 7 lapis langit dan bumi maka lebih berat, dan syarat mendapatkan la ilaha illallah ini adalah mesti diijazahkan, mesti ditalkinkan. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan selanjutnya, summa qala ya Ali, wahai Ali, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ard may yaqulu Allahu Allah. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, wahai Ali, kiamat tak akan terjadi pada saat di muka bumi masih ada orang yang berzikir Allahu Allah. Nah, jadi kita ini adalah orang-orang yang menunda gitu ya. Menunda kiamat gitu. Maka pengajian kita adalah pengajian anti gempa. Guru kita Profesor Subandi mengatakan ciri gempa itu apa? Ya tadi, sifatnya mendadak dan membinasakan. Nah, jadi gempa-gempa ini adalah sifatnya mendadak dan membinasakan, menghancurkan. Baik gempa yang sifatnya
fisik ataupun gempa yang sifatnya non fisik, batin, persoalan-persoalan yang sifatnya keruhanian, yang sifatnya mental, kejiwaan. Ini gempa juga, mungkin gempa di dalam sebuah pertemanan, gempa di dalam sebuah keluarga, gempa di dalam sebuah politik, bangsa, bermasyarakat, kelompok, dan lain-lain. Ini gempa. Nah, maka zikir la ilaha illallah ini, kalimat ismu zikrillah Allahu Allah, yang ditanamkan guru kepada kita semua dalam rangka bagaimana kita memberhentikan, ditunda kiamat itu. Nah, jadi itulah sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bertanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah, kaifa azkuru ya Rasulullah, bagaimana aku berzikir ya Rasulullah. Jadi setelah ditanyakan kalimat termudah, terdekat dan mulia di sisi Allah, kalimatnya la ilallah, kata Nabi, dan ketika ditimbang lebih berat daripada 7 langit 7 lapis bumi, dan juga kalimatnya masih dijazahkan, Sayyidina Ali bertanya, bagaimana ya Rasulullah aku berzikir? Maka Nabi menjawab, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wasma minni salasa marratin. Kata Nabi, pejamkan matamu, dengarkan dariku 3 kali, saya akan perdengarkan, gitu kan? Wa ana usmi'. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala la ilaha illallah salasa marratin. Kemudian Nabi membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali, mughmidun ainaihi, rafi'an sautahu wa aliyun yasma'u. Kemudian Nabi membaca la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan mata dan mengeraskan suaranya, sementara Ali mendengarkannya. Tsumma qala Ali la ilaha illallah kadzalika. Kemudian Ali pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga. Wan nabiyyu yasma'u. Sementara Nabi mendengarkan, Sayyidina Ali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah talqin zikir yang ditanamkan guru, yang kita tahu seperti ini, yang kita pernah lakukan seperti ini. Artinya guru mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, melakukan itu seperti yang dicontohkan kepada kita semua, yaitu dengan cara pejamkan kedua mata, kemudian Nabi memperdengarkan, mengucapkan kalimat Allah, memberikan contoh, Sayyidina Ali pun mengikutinya. Inilah talqin zikir. Inilah ijazah zikir la ilaha illallah yang diberikan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, sebagaimana yang dilakukan guru kita kepada kita semua, dengan cara menginstall, memprogram kalimat la ilaha illallah agar punya nilai, punya value, punya kekuatan. Lebih berat timbangannya. La ilaha illallah tidak sembarang la ilaha illallah. Sama-sama orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abah sering mengatakan burung beo pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak kecil pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun bisa kalau diajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah yang diijazahkan seperti ijazah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, inilah la ilaha illallah yang luar biasa, yang teruji, terbukti dan hebat. Jadi kita punya kekuatan, senjata yang luar biasa, amalan yang paling hebat, tertinggi dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Dan tadi ismu zikrillah, nama Allahu Allah yang ditanamkan di dalam kalbu kita semua, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita bisa berzikir. Kalimat la ilaha illallah ada waktunya. Kita duduk, punya wudu, pada sholat, atau kita langsung zikir, maka la ilaha illallah diucapkan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan la ilallah, zikir la ilallah sambil berdiri, sambil jalan. Nanti kata orang, wah aneh lagi nih. Lagi sambil naik sepeda gitu ya. Atau sambil di perjalanan teriak-teriak zikir la ilallah. Porsinya sudah disiapkan oleh Abah.
yaitu ketika di perjalanan, di jalan, sedang kita berada naik sepeda, sedang berdiri, duduk, jalan, sedang di toilet, kita sudah ada ismu zikrillah, menyebut nama zikir Allah yang ditanamkan dalam kolbu tadi, yang dikasih Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu Allahu Allah. Kita sebut zikir khafi. Jadi zikir khafi itulah yang bisa membawa kita langgeng kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bersama siapapun, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gunanya adalah menunda tadi gempa-gempa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, sementara la ilaha illallah, kalimat yang memang kita ucapkan ketika kita mempunyai wudhu yang sempurna, yaitu kita duduk di atas sajadah, kita ucapkan zikir la ilaha illallah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesan jiwa, maka jelas ketika kita mengamalkan zikir ini, ketika kita melakukan zikir ini, alasannya jelas, ini ada referensinya, ini ada buktinya, ini ada dalilnya, referensi daripada karya Tuan Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin, dan itu beliau di dalam kitabnya adalah menulis bagaimana hadis tentang ini. Maka kita selalu apa? Ya selalu bersyukur, karena memang sudah tinggal dilaksanakan, ini kalimat utama. Saya pernah dengar kalimat dari pengarang sahabat, apapun hajat kita, apapun keperluan kita, apapun acaranya, zikirnya la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah, zikir. Punya masalah, la ilaha illallah. Bersyukur mendapat keberkahan rezeki yang banyak, la ilaha illallah zikirnya. Kita mau sunatan, la ilaha illallah. Anak kita mau hajatan, la ilaha illallah. Apapun hajatnya, apapun kebutuhannya, apapun ujiannya, kalimatnya adalah la ilaha illallah, kata Abah. Semua la ilallah. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat syukur. La ilaha illallah itu kalimat takwa. Bersyukur kita, la ilaha illallah. Bertobat kita, la ilaha illallah. Bertasbih kita, la ilaha illallah. Gitu. Semuanya adalah la ilaha illallah. Maka semakin banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tanda kita bersyukur. Nah, maka sering kita dengar, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya dikatakan, oh dia zikir terus la ilaha illallah, iya dia sedang bersyukur kepada Allah. Oh dia zikir terus ya, iya betul dia sedang minta ampunan kepada Allah. Nah, jadi semuanya ada di la ilaha illallah. Oh dia zikir terus, iya dia sedang berdoa kepada Allah. Karena doa yang paling afdal adalah ketika zikir la ilallah. Jadi semakin banyak hajat, maka semakin banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kata pengarsa Abah. Nah, jadi inilah kita syukuri dengan cara kita terus mengucapkan kalimat la ilallah. Sampai kapan? Sampai tubuh ini habis, sampai roh ini habis dari kontrakan kita. Kita pegang kuat kalimat ini sampai saatnya kiamat bagi diri kita, terjadi kematian, berpisahnya roh dengan fisik kita, kita menjadi ahli la ilallah. Sampai kapan? Mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan tunggu saatnya kita nanti di akhir kita meninggal, kalam kita la ilallah. Siapa yang ngajarin? Gak ada. Yang ngajarin tetangga kita, keluarga kita. Itu gak mudah ketika lidah sudah melipat, lidah sudah beku di sakaratul maut, maka tidak bisa orang mengucapkan kepada Allah. Yang terdengar adalah orang yang samping kanan samping kiri, apalagi ngaji yasin dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa untuk mengkondisikan suasana. Tetapi yang lebih afdal adalah ketika kita sendiri mulai sekarang latihan terus kalimat la ilallah. Kata Abah, jangan pikirin kalimat akhir kalimat kita nanti. Kalau kita terbiasa mengucapkan la ilallah, akhir kalimat kita pasti la ilallah. Karena banyak orang yang hidupnya, mohon maaf, dia mati dalam keadaan main gapleh karena berhari-hari main gapleh kejadiannya gitu ya. Contohnya gitu. Jadi orang itu kematiannya akan ditentukan apa yang dilakukan sepanjang hidupnya. Dan kita berikhtiar sepanjang hidup kita adalah terus mendawamkan kalimat la ilallah, maka yakin di akhir kalimat kita sampai nanti adalah bersama la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua, kesehatan lahir dan batin, istiqomah, karomah, barokah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.